Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hamdoni Boyong di channel YouTube Hamdoni Boyong. Salam satu hobi, salam anti wabah, salam budidaya. Video kali ini kita akan berbicara mengenai peralatan bonsai, penggunaan dan perawatan serta pengasahan alat-alat bonsai ini agar bisa dipergunakan dengan baik. Hobi bonsai merupakan suatu hobi yang cukup mahal, mulai dari pengadaan wadah, media tanam, material bonsai itu sendiri, peralatan, obat-obatan, kawat, sarana-sarana pendukung lainnya, dan ini juga dalam pengerjaannya memakan waktu yang lama dan konsentrasi, butuh biaya yang besar untuk mengerjakan sebuah bonsai. Nah, kita pada video kali ini akan berbicara peralatan bonsai, bagaimana perawatan dan penggunaannya. Ini ada alat asah yang dapat kita manfaatkan untuk mengasah gunting, mengasah catok, mengasah pahat, dan ini nanti di akhir video akan saya berikan sebuah kuis yang dapat rekan-rekan jawab, dan 3 penjawab yang benar dan tercepat akan mendapatkan masing-masing sepasang alat asah ini, batu asahan batu alam. Ini bisa saya berikan secara cuma-cuma sebagai giveaway, sebagai hadiah dari saya sebagai kenang-kenangan dan cenderamata. Oke, yang pertama kita kenalkan, ini gunting dahan. Ada dua bilah pisau, yang satu berfungsi sebagai penahan, yang satu sebagai pemotong, dan ada 2 tangkai handle yang berfungsi sebagai tuas untuk menggerakkan mata pisau yang tajam, dan dihubungkan oleh satu buah baut yang berfungsi sebagai simpul, dan di sini ada pegas yang berfungsi mengembalikan posisi setelah kita melakukan pemotongan. Nah, di sini ada bilah yang tajam. Ini yang sering terjadi ketika dia sering dipakai akan tumpul. Nah, di sini kita akan coba mengasah dan merawatnya. Kita di sini mencoba memakai batu asah alam. Nah, di sini coba saya terangkan dulu. Di sini ada batu asah buatan pabrik. Ini ada 2 kehalusan. Ini ada batas kehalusan, yang satu kasar, yang satu halus. Dan ini belum cukup halus dibandingkan dengan batu alam yang memang diperuntukkan untuk finishing dari sebuah pengerjaan pengasahan peralatan kita. Nah, ini tingkat kehalusannya di sini, tingkat kehalusannya mencapai 6000 grit, jadi sangat halus. Nah, yang ini juga di bawahnya ini mungkin kita dapat pakai untuk pengerjaan awal. Misalnya ada gunting kita sompel, mungkin kena kawat atau benda-benda keras seperti pasir atau batu, sompel pada ini, kita dapat menggunakan batu asah yang lebih kasar untuk pengerjaan awal, untuk menghilangkan sompelan atau luka pada pisau yang tajam. Oke, kita coba asah. Nah, ketika ini memungkinkan untuk kita buka, sebaiknya pisau dipisah, karena di sini ada sudut kemiringan yang dibuat oleh pabrik sekitar 15 derajat. Nah, ketika kita memaksakan memakai batu asahan begini, dia tidak dapat mengikuti kemiringan yang dibuat oleh pabrik. Di sini kita dapat menggunakan sabun penyuci piring sebagai cairan agar saat friksi dia tidak menimbulkan panas yang berlebihan. Nah, saat kita lakukan penggosokan begini, dia tidak menimbulkan panas yang berlebihan pada permukaan
pisau yang bagian tajamnya, sehingga tidak ketajaman dapat bertahan lama. Jadi fungsi sabun pencuci piring di sini agar saat terjadi friksi, saat terjadi gesekan, dia tidak dapat menghambat panas yang ditimbulkan dari gesekan tersebut, sehingga bilah gunting yang tajam ini ketajamannya dapat bertahan lebih lama. Nah, kita mengasahnya ke arah yang tajam seperti ini. Jadi tekanan ke arah yang tajam. Oke, di sini karena guntingnya tidak dapat dibuka pada sendinya, pada simpulnya yang dihubungkan oleh baut. Nah, di sini terjadi kemiringan keluar dari yang dibuat oleh pabrikannya sendiri. Nah, setelah ini kita asah, kita lap, dan sebaiknya pada persendian ini kita lumuri dengan anti karat WD-40 agar tidak macet saat kita melakukan pengerjaan dan pemotongan, dan ini juga dapat membuang pasir-pasir atau debu-debu yang dapat menghambat pergerakan kita saat memotong. Oke, ini dapat kita aplikasikan ke dahan. Ini gunting dahan. Oke, dan ini juga kita sesuaikan dengan besaran yang kita mau potong atau putuskan dari indukannya. Nah, ini ketika dia tidak mungkin untuk kita potong dengan gunting dahan, mungkin kita bisa menggunakan gergaji dahan nantinya. Nah, di sini yang bekerja pisau bawah, bilah bawah ini tidak tajam, berfungsi sebagai penahan, dan bilah yang tajam berfungsi sebagai pemotong. Nah, jari kita, 4 jari kita berfungsi sebagai penarik bilah yang tajam. Nah, jari jempol berfungsi sebagai penahan. Oke, itu gunting dahan sudah selesai. Kita lakukan proses penajamannya. Kita masuk yang kedua. Ini ada gunting akar yang dapat kita gunakan untuk memotong akar saat membersihkan akar saat set awal. Untuk akar-akar yang kecil dapat kita gunakan gunting ini. Nah, ini sama seperti gunting dahan, cuman dia ada perbedaan. Kedua bilahnya mempunyai ketajaman dan sudut kemiringan yang sama, dan ada 2 tuas yang sama persis, identik ya, dan ini asimetris sama persis, dan disimpulkan di persendiannya oleh paku keling. Dan di sini ada sudut kemiringan ketajaman 45 derajat yang disiapkan oleh pabrik. Nah, di sini kita mengasah pada sudut kemiringan 45 derajat ini. Tetap arah tekanan tetap mengarah ke yang tajam, jangan mengarah ke yang tumpul. Jadi ke depan begini. Di bilah yang satu lagi juga berlaku ya hal yang sama.
penarikan lebih mengarah ke depan, arah ke yang tajam. Oke, kita bersihkan. Nah, sama seperti gunting yang sebelumnya, gunting dahan juga sebaiknya kita pada persendian dan pada bilah sebaiknya sering kita lumuri dengan anti karat, atau kita dapat juga menggunakan minyak goreng atau oli. Agar persendian tetap lancar saat kita memakai gunting ini. Oke, ini kita coba aplikasikan kepada akar-akar yang mungkin dipotong oleh gunting ini. Ini sangat tajam. Oke, udah 2 alat, kita coba membersihkan dan merawatnya. Masuk ke alat yang ketiga, ini gunting pruning. Nah, di sini gunting pruning agak berbeda dengan gunting akar. Dia mempunyai tangkai yang panjang agar manuver saat kita membersihkan daun-daun di dalam bonseng yang kita kerjakan dapat bermanuver dengan baik. Nah, di sini juga ada 2 buah tangkai yang berfungsi sebagai tuas dan dihubungkan dengan 1 buah simpul yang dihubungkan dengan sebuah paku keling. Dan di sini juga ada 2 buah bilah pisau yang tajam dengan sudut kemiringan 45 derajat. Nah, di sini kita coba mengasahnya. Tetap seperti tadi, menekan ke arah yang tajam. Oke, kita lakukan pembersihan. Udah bersih, kita lakukan pengelapan. Oke, udah kita lakukan pengelapan, dan ini sama seperti gunting akar, dia mempunyai 2 buah tuas, 2 buah bilah pisau, dan dia berbentuk asimetris, kembar identik. Dan juga kita lakukan perawatan dengan menyemprotkan cairan anti karat pada sendi. Nah, ini gunting pruning biasanya bertangkai panjang untuk membersihkan. Kita bisa membuang daun-daun yang jauh dan tangan kita tidak mungkin masuk ke dalam. Ini bisa kita lakukan hal seperti ini. Oke. Kita lanjut dengan gunting ranting. Nah, ini hampir sama dengan bentuknya, dengan 3 ini hampir sama bentuk tetapi beda fungsi. Masing-masing mempunyai fungsinya masing-masing.
Nah ini juga sama dengan dua gunting sebelumnya, gunting pruning dan gunting akar, mempunyai dua bilah pisau yang sama simetris dan sudut ketajaman di sekitar 45 derajat, dua buah tangkai handle yang berfungsi sebagai tuas saat kita melakukan pekerjaan, dihubungkan dengan satu buah simpul sendi yang dapat bergerak dengan paku keling. Nah ini kita juga coba mengasahnya. Dengan sudut kemiringan 45 derajat. Tetap mengarah tekanan tetap mengarah ke posisi yang tajam. Ya, bilah pisau yang sebaliknya. Oke, kita lakukan pembersihan dengan air. Nah setelah kita lakukan pembersihan dengan menggunakan air, membuang sisa-sisa dari gesekan yang menimbulkan serpihan-serpihan, baik itu lepasan dari batu itu sendiri, batu asahan itu sendiri, atau serpihan dari friksi yang melepaskan tipis baja ini sendiri. Nah ini kita telah bersihkan, dan di sini kita kembali memberi cairan anti karat agar tidak terjadi penumpukan debu-debu dan macet di sini. Oke, udah cukup lancar, kita lap. Nah gunting ranting ini mempunyai tuas tangkai yang agak panjang, dan ini juga untuk mengambil posisi-posisi ranting yang jauh seperti ini, karena tangan kita tidak dapat masuk dengan leluasa ke dalam tajuk yang udah kita bikin. Oke, kita masuk ke yang selanjutnya, catok. Ini sering disebut catok, orang sering menyebutnya catok cembung, dan ini juga berbahasa Kenop. Dia mempunyai dua kuku yang nantinya ketemu di satu titik, tapi tidak bertemu langsung pada ujung-ujung bibir seperti ini. Dia ketemunya ada selisih. Nah di sini dua buah kuku yang tajam dan cembung, ada dua buah tangkai yang berfungsi sebagai tuas dan dihubungkan juga dengan satu titik simpul di sini sebagai sendi, sebagai engsel, dan ini juga dihubungkan dengan paku keling, dan di sini ada penahan agar tidak saat melakukan gerakan dia tidak kelewatan. Terus di sini juga ada beberapa ukuran catok cembung. Nah di sini kita coba mengasah sebuah catok. Nah di pasaran juga ada beberapa ukuran yang dapat kita jumpai di pasaran. Nah ini juga dapat kita
pakai sesuai dengan pekerjaan yang akan kita kerjakan. Ketika pekerjaan itu besar, kita pakai yang besar. Ketika pekerjaan itu kecil, kita pakai yang kecil. Nah, di sini juga ada sudut kemiringan yang dibuat pabrik di dua bilah kuku ini yang akan kita coba mengasahnya. Nah, ini kita mengambil seperti ini, mengarahkannya ke bagian yang tajam ke depan dengan tekanan ke depan begini. Terus merata, tekanan kita lakukan merata ke seluruh bagian permukaan kuku yang tajam. Kita ambil sudut kemiringan yang dibuat oleh pabrik. Oke, juga kita lakukan pada sisi yang kuku yang satunya lagi. Sini ada bekas kemiringan yang dibikin oleh pabrik. Oke, kita coba cuci, bersihkan bekas pengasahan kita. Nah, ini juga sama seperti halnya yang lain, kita tetap rajin memberikan anti karat pada sendi agar tidak terjadi tumpukan debu atau pasir yang menyelip sehingga pergerakan tidak bagus. Nah, ini juga kita coba aplikasikan. Biasanya kita melakukan pembuangan pada ujung-ujung potongan dengan menggunakan knop. Nah, dia akan menghasilkan luka dengan cerukan ke dalam seperti ini, bekas potongan cerukan ke dalam. Nah, ini juga termasuk kayu yang keras dan ini juga udah mulai kering. Nah, kita memakainya, kita sesuaikan dengan pengerjaan kita, besar kecil pekerjaan kita sesuaikan pemakaiannya. Nah, keras kayu juga kita sesuaikan dengan ketajaman alat yang kita miliki. Oke, kita masuk kepada yang ini, konkav atau sering dikenal dengan catok miring, juga berbentuk asimetris, mempunyai dua bilah pisau yang sama-sama tajam dan ketemu satu sama lainnya persis, dan ini dapat kita manfaatkan untuk pekerjaan-pekerjaan membuang posisi-posisi yang terjepit atau terselip. Nah, mempunyai dua buah tangkai yang sama sebagai tuas, dan di sini juga disimpul di sendinya oleh paku keling. Nah, ini juga dapat kita lakukan pengasahan. Pengasahan kita coba dengan menggunakan batu asah yang sangat halus. Nah, kita dapat melakukan pengasahan di bagian dalam seperti ini dengan mengarah ke yang tajam.
Oke, kita lakukan pada bilah pisau yang sebelahnya. Nah, untuk konkav ini sendiri bagian luar juga kita dapat bersihkan. Kita beri ketajaman seperti ini. Mengarah tetap ke kanan ke arah sisi tajam. Oke, kita lakukan pembersihan dengan menggunakan air. Nah, setelah dilakukan pengelapan juga bagian sendi kita lumuri dengan anti karat agar tidak macet. Nah, di sini dapat kita lihat bekas pengasahan pada sisi tajamnya. Ini yang kita coba aplikasikan ke bahan yang akan kita bersihkan. Nah, konkav ini atau catok miring biasanya kita mengambil posisi-posisi yang terjepit seperti ini. Nah, ini ada akar yang terjepit, kita dapat memasukkan ujung konkav untuk membuangnya. Ini juga terjepit, kita dapat menjangkau posisi-posisi yang sulit dijangkau oleh gunting atau catok cembung. Oke, masuk kita selanjutnya ke tang. Ini juga buatan pabrik dan seperti mulut buaya. Ini juga ada 2 bilah penjepit dan 2 bilah pemotong, dan ada 2 handle, 2 tangkai yang sama besar sebagai penuas saat kita melakukan penjepitan atau pemotongan. Dan di sini ada sendi engsel yang dapat menggerak-gerakkan dia sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini ada posisi pisau sebagai pemotong. Nah, ini biasanya di dunia bonsai ini bisa kita fungsikan sebagai pemotong kawat dan menjepit kawat-kawat yang besar saat kita melakukan wiring seperti kawat 3, 4, 5, dan 6. Itu udah tidak mungkin lagi kita menahannya pakai tangan, mungkin kita bisa memakai alat bantu tang. Nah, ini mungkin posisi pengasahan ketika pisau ini tidak tajam, kita tidak dapat menggunakan batu asah lagi. Kita di sini dapat menggunakan kikir gergaji, kikir segitiga. Nah, ini kita tajamkan pada posisi pisau tang ini tersebut. Oke, kita lakukan pada 2 bilah pisaunya. Nah, juga dalam perawatannya sebaiknya pada sendi tetap dilumuri dengan pelumas, ya, bisa dari oli, bisa dari minyak goreng atau anti karat seperti ini, agar tidak macet saat kita melakukan penggunaannya. Dan di sini karat akan tanggal, jadi menghindari dari crossing dari pengaratan yang dapat merusak fungsi tang ini sendiri. Nah, ini kita dapat melakukan pemotongan kawat ketika kita wiring seperti ini, atau saat kita
melakukan wiring ini juga dapat kita sebagai tahanan saat kita wiring memutar kawat ke batang tunas. Oke, masuk selanjutnya ini gunting dahan sama seperti ini, cuman ukuran lebih kecil, mungkin dapat digunakan untuk dahan-dahan yang lebih kecil. Nah, terus di sini ada pemotong kawat. Ini juga sama seperti hal yang lainnya. Ini ada dua bilah pisau yang tajam dan dua tangkai yang sama persis, simetris. Terus ada satu titik tumpu sebagai simpul, sebagai sendi di sini yang dihubungkan dengan paku keling. Ini juga dapat kita lakukan ketika dia tumpul, kita dapat melakukan pengasahan pada sudut 45 derajat seperti ini. Sama kita lakukan kedua bilah pisaunya. Terus ini juga difungsikan untuk memotong kawat-kawat yang tidak tercapai oleh tang. Kita dapat melakukan pengguntingan kawat yang jauh di dalam. Misalnya ini bonsai yang udah kita bikin posisinya jauh, kita dapat melakukan pemotongan seperti ini. Mungkin memutus kawat dari lilitan, karena dia bertakai panjang, dapat bermanuver di dalam tajuk yang kita bikin. Oke, masuk selanjutnya. Nah, ini ada gunting pruning kecil. Nah, ini biasanya digunakan untuk pruning di bagian luar dari bonsai yang mungkin ini udah untuk ke bonsai-bonsai yang udah jadi. Juga ada dua buah pisau yang simetris, dan di sini ada tangkai yang bersifat pegas naik turun. Nah, ini juga dapat kita asah. Nah, jadi kita rapatkan dulu sehingga bilah pisau yang ini dapat menyentuh posisi batu asahan dengan baik. Tetap melakukannya ke arah tekanan, ke arah yang tajam. Juga di sisi sebelahnya. Oke. Juga perawatan biasa dilumuri dengan yang berbentuk minyak atau oli, dan ini juga bisa kita aplikasikan biasanya untuk mempruning bagian-bagian luar dari bonsai yang udah jadi, yang tercapai tangan. Oke, masuk selanjutnya. Di sini ada garuk. Garuk dan sutil ya, ini juga berfungsi saat kita membersihkan tanah dari pasir, dari akar. Saat kita koreksi akar, ini dapat kita gunakan, dan sebelah belakangnya ada sutil, juga bisa dipakai untuk memadatkan tanah atau mencongkel tanah yang keras di bagian akar saat koreksi akar. Selanjutnya di sini ada bros yang berserabut kawat. Ini juga dapat kita gunakan untuk membersihkan peralatan kita di posisi sendi-sendinya dari pasir, dan juga dapat kita gunakan membersihkan batang bonsai kita dari debu dan jamur sebelum di fungisida. Nah, di sini juga ada sapu.
terbuat dari semacam serabut hijau, serat hijau ya. Nah ini juga dapat kita pergunakan untuk membersihkan wadah kita, pot kita ketika bonsai kita udah selesai. Nah ini dapat kita gunakan untuk membersihkan pot, mengatur media yang berserakan di atas wadah kita. Terus di sini ini saya tidak tahu persis namanya, tapi ketika di dunia mancing atau di dunia angkat-mengangkat di perkulian ini namanya gancu. Dia memiliki handle, memiliki tangkai dan berbentuk letter L, elbow, dan di ujungnya ada runcing seperti potlot, seperti pena. Nah ini juga dapat diasah untuk mengambil ketajamannya. Nah ini dapat kita gunakan untuk membersihkan media tanam dari tanah saat membersihkan seperti ini, melepaskan tanah-tanah yang menempel. Ini kalau kami di sini menyebutnya gancu. Nah ini juga dapat digunakan sebagai alat bonsai, juga dapat memberikan luka-luka untuk memberikan kesan tua pada bahan bonsai kita. Nah sebelum bahan bonsai kita dilukai dengan ini, sebaiknya kita kerik dulu. Setelah kulit arinya lepas, kita dapat menusuk bahan bonsai kita. Nah ini nantinya setelah dia tumbuh dilukai dapat memberi kesan tua seperti kulit buaya nantinya. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Semua ada beberapa peralatan, jadi kegunaan, manfaat, perawatan, cara mengasahnya, cara merawatnya. Nah sebaiknya setelah semua alat selesai dilakukan, kita dapat kembali membersihkannya dan menyimpannya kembali ke dalam bag, ke dalam tool bag atau toolbox seperti ini, agar alat-alat kita dapat dipakai dengan nyaman dan bertahan cukup lama. Mungkin hanya itu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Nah sebelum video ini saya tutup, di awal tadi saya menjanjikan giveaway dan masing-masing mendapatkan 2 batu asahan dengan tingkat kehalusan yang berbeda. Yang pertama lebih kasar, yang kedua lebih halus. Yang kasar mungkin kita dapat menggunakannya di awal, yang halus untuk finishing agar dapat lansam, agar dapat lancar saat kita menggunakannya. Nah pertanyaannya ada di video saya sebelumnya, bahan pembasmi hama apa yang dapat kita gunakan untuk membasmi hama penggerek batang seperti rayap atau ulat bor. Nah 3 penjawab terbenar tercepat akan masing-masing akan mendapatkan sepasang batu asahan ini dari saya sebagai kenang-kenangan, sebagai cenderamata. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam hunting over, salam budidaya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.